Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, bagi Bapak Ibu keluarga GBDI LCAD Magelang dan setiap kita yang bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui renungan 79 ini. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema dengan judul Mengingatmu. Ya, apa yang kita ingat dalam kehidupan kita? Kita akan belajar dari Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Kita telah tiba pada pembacaan Efesus pasal yang pertama. Hari ini saya ingin kita melihat dari begitu banyak yang ditulis oleh Paulus dalam suratannya, ada satu kata yang menarik ya yang kita akan renungkan bersama. Efesus 1 ayat 16. Saya ingin bacakan Efesus 1 ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ya, Paulus memberikan kita satu contoh yang sangat luar biasa ya, satu teladan dalam hubungannya bersama dengan anak-anak Tuhan. Dia berkomunikasi ya waktu itu dengan surat-suratnya, tapi ada beberapa kali kita temukan dalam surat-surat Paulus bahwa dia sering sekali menulis bahwa dia mengingat orang-orang yang dia layani, yang punya hubungan dengan dia mengingatnya di dalam doa. Ya, ini adalah satu teladan yang sangat luar biasa, mengingat orang-orang yang Tuhan izinkan bertemu dengan kita, orang-orang yang berhubungan dengan kita untuk mengingatnya di dalam doa. Dan Paulus memberikan kita contoh yang sangat luar biasa. Waktu kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal, keluarga kita, sahabat, teman kita, apa yang biasanya kita doakan? Biasanya mungkin kita berdoa untuk kesehatannya, untuk berkat-berkat dalam keluarganya, pekerjaannya, untuk keberhasilannya. Itu tidak salah. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang memang menjadi kebutuhan yang kita bisa doakan. Tetapi hari ini kita juga melihat bahwa Paulus juga memberikan contoh kepada kita bahwa ketika mengingat seseorang di dalam doa kita, ada hal-hal yang kita bisa doakan yang merupakan berkat-berkat rohani yang kita doakan dalam kehidupan mereka. Apa yang kita dapat doakan? Yang pertama, dalam berkat rohani yaitu kita berdoa untuk iman mereka. Ya, kita melihat bahwa Paulus tidak berhenti menaikkan ucapan syukur untuk orang-orang yang dia doakan. Dan kita akan lihat itu pada ayat yang ke-17. Dalam doanya dia berkata demikian dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Bapak, Ibu, Saudara, kalau hari ini kita kemudian akan belajar untuk mendoakan, mengingat orang-orang di dalam doa kita. Mari kita juga mendoakan untuk berkat-berkat rohani ada dalam orang-orang yang kita doakan. Yang pertama, doakan supaya iman mereka adalah iman yang benar di hadapan Tuhan. Pengenalan yang benar, mereka punya hikmat untuk mengetahui kehendak Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Sebenarnya doa yang dinaikkan oleh Paulus ini pun juga sudah menjadi doa yang Yesus sendiri teladankan. Pada saat ia mendoakan murid-muridnya, ada banyak hal yang Yesus berikan contoh kepada kita. Saya membacakan beberapa di antaranya doa Yesus yang juga kemudian dapat kita contoh, dapat kita teladani. Lukas 22 ayat 32 mencatat demikian saat Yesus mendoakan murid-muridnya. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Ada doa untuk murid-murid yang Yesus ingat, ya, untuk kemudian mendapatkan berkat rohani, imannya tetap kuat. Lukas 22 ayat 40 mencatat demikian, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, sekali lagi doa supaya ada kekuatan di dalam iman mereka. Tentunya iman yang teguh, iman yang kuat datang dari pengetahuan yang benar tentang siapa yang disembah. Dan pengetahuan itu ada dalam firman Tuhan. Itu sebabnya Yohanes 17 ayat 17 juga mencatat doa Yesus bagi pengudusan setiap murid-muridnya. Yohanes 17 ayat 17 mencatat demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita juga bisa mendoakan ya keluarga kita, sahabat kita, supaya iman mereka itu teguh. Mereka punya kekudusan di dalam Tuhan, dikuduskan di dalam firman dan kebenaran. Ini adalah doa yang sangat luar biasa.
Kembali kepada Paulus. Paulus juga mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang sesat. Ini juga sebuah doa yang dapat kita naikkan. Yang mungkin kita mendoakan ada teman-teman kita yang mungkin jauh dari Tuhan. Orang-orang yang kita kenal meninggalkan Tuhan. Kita bisa menaikkan ketika kita ingat mereka. Ya, kita membawa mereka di dalam doa. Mari bawa dalam doa. Mungkin kita kenal orang-orang yang dulu kenal Tuhan, tapi kemudian dia jauh dari Tuhan. Mari kita bawa dalam doa. Kita ingatlah dalam doa kita. Roma 10 ayat 1 mencatat demikian. Doa dari Paulus, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ada doa untuk banyak orang menerima, semua orang menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hari ini mari kita mengingat di dalam doa kita, ya, menaikkan doa dengan penuh ucapan syukur supaya iman, ya, orang-orang yang kita ingat, yang kita bawa dalam doa kita, iman mereka diteguhkan di dalam Tuhan. Yang kedua, kita menaikkan dengan penuh ucapan syukur dalam doa-doa kita ketika mengingat orang-orang yang ada dalam hidup kita. Kita mendoakan berkat rohani, kasih dalam kehidupan mereka. Ya, itu sudah dituliskan oleh Paulus dan kita juga bisa baca dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Dalam doa yang lain dalam Efesus 3 ada tercatat demikian. Doa Paulus, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah dan berakar dalam kasih. Sangat indah sekali ya kalau kita kemudian mendoakan orang-orang yang kita ingat, bukan hanya untuk keberhasilan mereka dalam kehidupan secara jasmani, pekerjaan, kesehatan, keberhasilan, usaha, tapi kita mendoakan berkat-berkat rohani. Dia punya pengenalan, berakar di dalam kasih Tuhan, memahami kasih Tuhan sekalipun itu melampaui segala hal. Tapi kalau kita mendoakan kasih itu ada dalam orang-orang yang kita kenal, kiranya kasih itu terus berakar, bertumbuh dan mengalir dalam kehidupan mereka. Yohanes 17 ayat yang ke-11 ada satu bagian yang sangat luar biasa yang juga jadi teladan bagi doa kita yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Dia berdoa bagi kesatuan anak-anak Tuhan yang disatukan oleh kasih Tuhan. Demikian doa Yesus, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Waktu kita mengingat orang-orang yang kita bawa dalam doa, doakan mereka supaya mereka berakar di dalam kasih, hidup mereka dipenuhi oleh kasih, sehingga dapat terus disatukan satu-satu sama yang lain, sehingga kita kemudian menjadi pribadi-pribadi yang membagikan, yang merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, ketika mengingat di dalam doa, Paulus juga mengajarkan kepada kita bukan hanya meminta berkat rohani dalam iman, bukan hanya meminta berkat rohani di dalam kasih, tetapi meminta berkat rohani di dalam pengharapan. Kita kembali ke Efesus 1 ayat yang ke-18. Saya bacakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, ini doa yang sangat indah. Ketika kita mendoakan, ya, mengingat orang-orang di dalam doa kita,
mendoakan supaya mereka tetap teguh di dalam pengharapan akan kemuliaan. Apakah kemuliaan itu? Kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Paulus berkata bukan hanya kehidupan saat ini, tapi kehidupan yang akan datang. Sungguh indah kesempatan yang kita miliki untuk mengingat orang-orang di dalam doa kita. Kita mendoakan mereka bukan hanya kebutuhan akan kehidupan di dunia ini, tapi kehidupan yang akan datang. Sungguh indah Bapak Ibu Saudara mendoakan mereka untuk punya satu keteguhan di dalam iman, pengharapan, ya, dan juga di dalam kasih mereka. Karena itu hari ini Paulus juga menolong dan dengan mendoakan orang-orang yang di dalam Efesus supaya mereka punya pengharapan yang teguh akan apa? Kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Dengan cara apa? Mengingat terus bahwa ada kasih, kuasa, ya, kekekalan yang dikerjakan di dalam Kristus. Menolong, mendoakan supaya orang-orang terus mengingat ada karya keselamatan yang Yesus sudah kerjakan. Kita, orang yang sudah berdosa, seharusnya kita menerima hukuman maut. Tetapi Yesus mau menanggung itu semua supaya kita yang percaya kepadanya ditebus segala dosa kita dan kita menerima janji kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini ada satu kesempatan yang sangat indah bagi kita. Sama seperti Paulus, sama seperti Yesus. Taruh pertanyaan ini dalam hati kita. Siapa yang kita ingat hari ini? Doakan mereka. Doakan supaya mereka teguh di dalam iman mereka, di dalam kasih, dan juga di dalam pengharapan. Sehingga setiap orang-orang yang kita doakan, mereka dapat berkat bukan hanya dalam hidup sekarang, tapi dalam hidup yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih karena kami sungguh menyadari kami ada hari ini karena berkat-Mu, juga karena ada doa-doa yang dinaikkan bagi kami. Dan hari ini kami pun belajar untuk memiliki hati yang sama, untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang kami kasihi, supaya kami juga mendukung mereka, mendoakan mereka bukan hanya untuk berkat-berkat jasmani, tapi terutama untuk berkat-berkat rohani, supaya setiap orang ada dalam kekuatan iman, mereka memiliki kasih kepadamu, kepada sesama, dan juga terus teguh dalam pengharapan kepadamu. Bapa, kami berdoa berkati setiap kami untuk terus tidak berhenti mengingat di dalam doa kami untuk setiap orang yang Tuhan izinkan bertemu dan mengenal kami. Taruh dalam hati kami kesukaan untuk terus membawa mereka di dalam doa. Terima kasih, berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang supaya kami dapat teguh saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, tolonglah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, berpegang pada pengakuan tentang pengharapan, sebab Engkau yang menjanjikannya setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.